Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, seluruh ulama bersepakat ijma bahwa yang paling utama adalah bahwa jidat itu terbuka. Ketika kita memakai peci ataupun imamah, ya, sorban, itu yang paling utama adalah bahwa jidat itu terbuka dan menyentuh tempat sujud. Yang menjadi perselisihan adalah hukumnya. Apakah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Jumhur ulama dan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Berdasarkan beberapa riwayat diantaranya yang dikeluarkan oleh Baihaqi, dahulu para sahabat Nabi SAW mereka sujud di atas kain. Demikian pula diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi SAW ketika panas mereka menjadikan sebagian pakaiannya untuk sujud di atasnya. Sementara Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi SAW, makin jabhataka fis sujud, yaitu makin kokohkan jabhahmu, yaitu jidatmu, ya, minal ard, di bumi. Demikian pula dikarenakan itu adalah merupakan anggota sujud. Maka atas dasar itu pendapat Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad bahwa itu hukumnya wajib. Yang jelas ya, selama kita mampu untuk bisa jidat kita menyentuh tanah, itu yang paling utama. Kan ini ijma seluruh ulama. Ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa supaya jidat kita menyentuh, ya, tempat sujud secara langsung. Ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, jidat ini harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Kalau rambutnya 1-2, laki-laki ya, kalau perempuan keluar rambut batal sholatnya ya. Saya bicara perempuan dok. Laki-laki. Perempuan nggak berlaku, jangan dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kalau perempuan rambutnya kelihatan, batal sholatnya. Ini bapak-bapak saja kalau sujud itu, kalau ternyata ada rambutnya rambut ponian, rambut yang nyodrok gitu ya, ke depan itu ya, rambutnya pasti ke depan, poni. Nah kalau sujud ternyata sujudnya ke rambut, di dalam mazhab Imam Syafi'i sujudnya tidak sah. Tapi kalau ada rambut 1-2, ini sebagian orang mengatakan biarpun ada 1 rambut tidak sah. Dari mana itu? Enggak tetap sah kalau rambutnya 1 turun 1-2, ya ngelawer gitu, berprepotan itu 1-2 itu boleh. Yang menjadikan tidak sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah rambut utuh menutup sampai terhalang antara kulit jidat dengan tempat sujud. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain enggak ada masalah, tapi tetap berbanggalah Anda dengan mazhab Imam Syafi'i. Cuman saya heran dengan pertanyaannya, dikuncir agar tidak kena sujud. Kuncirnya di depan. Mikir tadi kok ada dikuncir di depan begini. Silakan dikuncir. Paling enak pakai kopiah, selesai, nggak usah pakai kuncir. Kuncirnya di depan, kan tempat sujud begini. Semoga Allah mengampuni yang bertanya dan mengampuni saya, insya Allah. Boleh diikat agar tidak kena tempat sujud, boleh. Tapi paling aman adalah pakai imamah, diangkat jidatnya. Ini masih bisa ini. Nah, kemudian atau pakai kopiah, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika ada rambut yang menjuntai, kemudian dia berada di kening ketika orang itu sujud? Apakah sholatnya sampai pada derajat batal ataukah sholatnya tetap sah? Berkaitan dengan masalah ini dibahas oleh para ulama turunan dari hukum apakah orang yang sujud itu harus meletakkan dahinya secara langsung di lantai. Bolehkah ketika orang itu sujud sementara ada benda yang lain yang menghalangi dahinya menyentuh lantai? Dalam Al-Mughni disebutkan, wala tajibu mubasharatul musalli bi syai'in min hadhil a'dha. Orang yang salat tidak wajib untuk meletakkan secara langsung semua anggota sujudnya di lantai. Qala al-qadi, kata al-qadi Abu Ya'la, idza sajada ala kuwaril imamah au kummihi au dhailihi fis salatu sahihatun. Ketika ada orang yang sujud dan
dia dahinya itu menempel dengan lingkaran imamah. Ketika orang pakai surban, maka surbannya terkadang menutupi dahinya. Atau dia sujud di atas kum, yaitu lengannya yang menutupi tangannya. Atau zail, atau sisa dari kain yang dia pakai sehingga terkadang menutupi tangannya atau menutupi mukanya. Seperti yang bisa Anda saksikan saat jamaah umrah menggunakan kain ihram. Lalu dia salat dengan menggunakan kain ihram, maka pada waktu sujud sangat dipastikan tangannya akan tertutup, atau mungkin ada kemungkinan besar tangannya akan tertutup. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la, "Fas-salatu sahihatun riwayatun wahidah." Salatnya sah dan hanya ada satu riwayat dalam hal ini dalam mazhab Hambali. Lalu kata beliau, wa hadza madhhabu Malikin wa Abi Hanifah, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa jumhur ulama berpendapat ketika sujud tidak diwajibkan harus meletakkan dahi di lantai secara langsung. Namun ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i di kitab At-Tajrid fil Fiqhi Asy-Syafi'i dinyatakan berkaitan dengan keberadaan rambut yang ada di wajah. Apabila rambut itu tumbuh di kening, tumbuh di muka. Misalnya ada rambut yang tumbuh di kening, kemudian dipakai sujud sehingga rambut itu menutupi kening, maka tidak masalah. Li'annahu nabit 'alal jubhah, karena dia tumbuhnya di kening. An-nabit 'alal jubhah tidak masalah. Yang tumbuh di kening tidak masalah. Kemudian dinyatakan bi khilafi sya'rin nazil minar ra'si fala yakfi as-sujud alaih. Berbeda dengan rambut yang menjuntai, yang dia berasal dari atas, menjuntai ke bawah lalu menutupi muka, menutupi kening. Maka tidak cukup sujud dengan cara seperti ini. Artinya harus disingkap. Karena sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalik. Mazhab kami yaitu Syafi'iyah tidak sah orang itu sujud sementara ada benda apapun yang menutupi anggota sujud terutama muka dan telapak tangan. Kami ulang, tidak sah sujud sementara ada benda yang menutupi muka dan telapak tangan ketika sujud. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan rambut ketika menutupi kening, baik menutupi hanya satu helai, dua helai atau berapapun, dalam mazhab Syafi'iyah ini menyebabkan sujud tidak sah karena menghalangi. Sedangkan jumhur ulama mengatakan salatnya sah dan orang boleh sujud dengan kondisi rambut menjuntai ke depan sampai menutupi kening, baik sedikit maupun banyak. Wallahu ta'ala alam, itu khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan wallahu alam secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali, karena ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in bahwa mereka ketika sujud terkadang mereka sujud di atas lapisan sorban yang mereka kenakan, sehingga itu menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban ketika sujud harus menempelkan kening di lantai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iki ya, memang sekali lagi saya tetap mengakui kebenaran semua orang yang berpendapat, tapi jangan persulit umatnya. Ini gini, Ustadz lapo, ada ustadz yang menjelaskan bahwa jika sujud ada rambut ke dahi itu sujudnya tidak sah. Kalau orang sujud kopiahnya ke dahi sujudnya tidak sah. Ya koyoke, ingat saya waktu masih kecil dulu, masih saya ngaji kitab kecil-kecil dulu, saya kan sebelum masuk SD itu sudah khatam beberapa kitab, karena memang di rumah sih ayah saya sih kitab kecil dulu menjelaskan bahwa ini harus terbuka dan tidak boleh ada khail apapun. Khail itu apa? Penghalang.
apa surban, apa kopluk, apa rambut, tidak boleh. Tapi saya tidak menemukan hadisnya, dan kitab-kitab fikih besar tidak membahas itu. Lah nek ngono wih, sing gak saya wakeh banget. Yang penting dai ini menyentuh tempat sujud. Kopluk ya memang bagusnya kopluknya dibuka supaya dainya mudah. Tapi nek rambutnya situ jereke gak sah. Iya. Nek ngono judulnya bukan iim, bukan Islam itu mudah, tapi ia, Islam itu angel. Enggak, saya enggak setuju itu. Kecuali Rasulullah SAW menjelaskan. Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang kemudian ada dalil hadisnya. Bukan apa-apa. Oke, ulama kita akui, kita hormati, kita akui hebat, pendapatnya kita ikuti. Tapi jika itu sulit, bahkan terkesan mempersulit, kayaknya ibu-ibu enggak ada yang sah sholatnya itu. Kayaknya loh, mungkin aku nutup kabeh. Padahal kudune batas-batas ini terbuka. Nutup muka itu tidak boleh, umroh dan sholat tidak boleh. Penjenan kalau pakai masker harus dilorot, hidungnya kudu kelihatan. Tapi yang sudah ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau yang akan datang, kalau pakai masker monggo, tapi dilorot titik itu, ujung hidungnya kelihatan supaya waktu sujud dahi dan hidungnya bisa ke tempat sujud. Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi menyatakan, kalau kau menghadap Allah jangan kau tutup mukamu.